Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nori Farisman. Di video kali ini cuy, di sini saya akan membahas sebuah brand yang ini bakalan ini bakalan menjadi persaingan, menjadi musuh dari beberapa brand-brand lokal. Katanya sih seperti itu, dan ya udahlah ya, langsung sih kita bahas. Ini dia, yaitu brandnya itu sudah pernah saya bahas, yaitu dari Reingle ya. Mereka membranding dirinya sekarang menyebutnya adalah RNGL alias Reingle ya, sama aja sih sebenarnya ya. Setelah kemarin mengeluarkan seri yang pertama, kemudian mereka mendevelop ulang, menambahkan beberapa detail yang membuat sepatu ini katanya oke, ini semakin menarik. Kemudian ada beberapa penambahan detail yang membuat sepatu yang pertama dengan sepatu yang kedua ada perubahan yang lumayan signifikan, katanya seperti itu. Singkat cerita, jadi brand Reingle ini berasal dari Tangerang, dan mereka ini adalah sebuah pabrik yang dulunya itu adalah memproduksi sepatu-sepatu fake ya, sepatu KW lah istilahnya ya, tapi dengan kemiripan yang 99% mirip ya. Dan kemudian brand ini juga memproduksi beberapa brand Indonesia yang terkenal juga. Pada akhirnya mereka akan membuat brand sendiri. Nah, kalau misalkan sudah pabrik turun tangan cuy, wow, jelas yang dipermainkan nanti adalah harga ya. Karena apa? Mereka punya punya produksi sendiri. Mereka bisa memproduksi dalam jumlah berapapun ya. Dan di sini untuk RNGL ini, mereka untuk pabriknya ya, mereka bisa memproduksi 2.500 per sepatu per hari. 2.500 per hari satu bulan, 2 kali 3 60.000 per setiap bulannya. Kalau misalkan itu benar-benar produktif banget ya. Dengan adanya brand-brand seperti ini, itu sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya kalau menurut saya. Sisi positifnya yaitu untuk teman-teman semuanya ya, si pemakai ya. Jadi untuk orang-orang yang memakai sepatu, memakai sneaker ya, jelas itu adalah sebuah hal yang angin segar. Karena apa? Mereka akan mendapatkan sebuah sepatu yang murah. Dan dengar-dengar katanya brand ini mau menjual sepatunya terus-menerus itu selalu di bawah 200.000 rupiah, tapi dengan kualitas yang katanya adalah top tier. Nanti kita bahas masalah detailnya. Untuk sisi negatifnya adalah jelas untuk teman-teman brand lokal sendiri ya, yaitu yang belum punya pabrik sendiri. Jelas kalau misalkan belum punya pabrik sendiri kan mereka harus naikkan beberapa gampangnya untuk mendapatkan keuntungan lah seperti itu, dan itu jelas harganya pasti di atas 200.000 rupiah. Jadi ini bisa jadi bisa jadi hantaman besar ya. Menurut saya itu adalah sebuah hal yang wajar, dan memang seperti itulah alurnya ya. Dan ini kalau menurut saya bakal jadi menarik banget cuy, ketika pabrik-pabrik besar mereka membuat brandnya sendiri dengan mass produk. Wah, ini makin seru banget. Sepatunya sesuai speknya masih sama persis. Jadi mereka ini mengembangkan siluet sepatu dari yang sebelumnya sudah rilis ya. Dan kemudian ini belum rilis, kurang tahu ini rilisnya kapan. Tapi di sini ada beberapa spek atau detail yang dibuat beda sehingga ada upgrade yang luar biasa dari sepatu ini. Oke, ini dia sepatu yang pertama. Jadi untuk detailnya sendiri, jadi ini kalau pertama kali saya mendapatkan ini ya, dibandingkan dengan seri yang pertama dulu, ini lebih rapi, enak secara dilihatnya. Ini akan membawa angin segar buat teman-teman semuanya pecinta sepatu murah dengan di bawah harga 200.000 rupiah. Ini benar-benar worth it banget kalau misalkan ini benar-benar dijual dengan harga 200.000 rupiah, di bawah 200.000 rupiah. Oke, untuk detailnya sendiri, jadi untuk semuanya uppernya ini ada dua material ya. Jadi ada menggunakan material kanvas, ini 12 oz. Kemudian di sini, nah kemarin kan ini gini nih ya, jadi ada kemarin itu sempat ramai juga karena ini memaksakan banget cacingnya. Nah gini, ini kan kemarin kanvas 12 oz juga, dan kemudian ini untuk tag brandnya ini kan sebenarnya huruf R dari brand Reingle sendiri. Ini seolah-olah ini kan sweat, jadi seolah-olah dibuat muter-muter jadi kelihatan aneh gitu, tapi kemudian mereka mendevelop ulang sehingga dibuat seperti ini cuy ya. Tetap ini mengesahkan huruf R, tapi di sini dilapisi dengan sweat aja udah, tidak perlu membuat cacing seperti bulat-bulat jadinya, tapi langsung dibuat set seperti ini, tumpul gini jadi 2 layer. Dan ini kalau menurut saya adalah sebuah hal yang sedikit banget, detail banget, sederhana banget, tapi ini benar-benar pecah banget kalau menurut saya ya. Nggak mengesankan aduh kok tambah ribet cacingnya, kok
dibuat dipaksakan, enggak. Kalau menurut saya ini jadi makin pas banget. Jadi kalau menurut saya brand ini benar-benar menerima kritik dan saran, nggak baperan lah gampangnya seperti itu. Kemudian yang bagian belakangnya, bagian heelnya ya seperti ini. Jadi kalau misalkan dibandingkan nih dengan seri yang sebelumnya nih, coba teman-teman lihat bahwa bagian luarnya sini, ini brandnya wrangle-nya sudah diletakkan di sini, ini menggunakan label woven. Kalau di sini kan sebelum ada wrangle-nya untuk brandingnya diletakkan di bagian heel pad sini, dan ini gede banget. Jadi kesannya agak aneh gitu ya, terlalu besar ya, terlalu oversize. Tapi kemudian di sini sudah dibuat polos dan dipindahkan ke sini. Sekarang untuk bagian insole-nya ini menggunakan sama ya, jadi insole foam ya, yang disuplai oleh, ya teman-teman tahu lah kalau misalkan kita lihat sole seperti ini kira-kira siapa yuk ya. Dan ini ya nggak usah diragukan lagi kah kalau ini ya, ini empuk banget. Jadi mereka sudah mendevelop outsole-nya sendiri. Wow ya. Ini lahir dari brand yang bukan brand tapi pabrik yang luar biasa besarnya, bisa memproduksi 2.500 pair sepatu per hari. Wow. Tahun 2021 bakalan menarik game dari sneaker lokal. Mantap. Oke, ini sepatu yang kedua. Di sini untuk ini hang tag-nya ada tapi masih belum ada price-nya, size-nya berapa. Jadi sekali lagi ini kemungkinan besar adalah sepatu yang istilahnya adalah sampel terakhir ya, yang siap diproduksi. Kalau ini fix langsung diproduksi massal ya. Dan kurang lebih hampir sama, cuma di sini ada permainan warna aja. Nah, di sini yang beda adalah sweat-nya. Jadi di sini sweatnya warnanya ke abu-abuan gitu, dan kemudian di sini yang menarik adalah stitchingnya. Di sini ini dibuat senada dengan warna outsole sama warna insole-nya. Jadi kuning-kuning. Jadi menurut saya ini pas banget ya, perpaduannya pas banget dan menarik banget. Dan kemudian detail yang mohon maaf belum saya sebutkan, yaitu di bagian depannya sini ya, di bagian bumpernya sini ini menggunakan bumper bumper Lexus atau dagu Thanos lah seperti itu. Oke, dari kedua sepatu ini ternyata size-nya sama ya. Kalau yang di sini belum terpasang size seperti ini, tapi nanti pasti akan terpasang informasi mengenai size ya. Ini kan masih belum ada. Kalau misalkan ini sizingnya sama, kemungkinan besar rasanya masih sama seperti yang sebelumnya, nyaman. Cuma bedanya di sini begini cuy ya, di bagian depannya ini, nah coba teman-teman perhatikan dengan seri yang sebelumnya ya, ini ternyata menggunakan laste yang beda ya. Di sini bagian depan, nah coba teman-teman perhatikan, ini kan lebar ya, di sini kecil. Ini kelihatannya klaster yang dipakai atau mal-malan sepatunya itu adalah sepatu Converse. Jadi ada orang yang bener-bener nyaman banget pakai Converse, ada orang yang bener-bener kurang begitu nyaman pakai Converse. Kemudian untuk masalah kerapiannya sendiri ya lagu lama lah ya. Jadi di sini masih ada beberapa bagian lem yang kelihatan, tapi sedikit banget sih ya, terutama di bagian ya foxing ke uppernya ya. Tapi kalau dibandingkan dengan seri yang pertama, lebih rapi mana cuy? Ini beneran lebih rapi, dan kemudian bentuknya lebih lebih solid gitu kan, menurut saya. Gimana ya istilahnya, pokoknya lebih pakem dan lebih enak dilihat. Tapi ada satu hal di sini yang kalau misalkan ini belum dirilis ya, mohon maaf kalau sedikit memberikan kritik atau saran, bukan kritik tapi saran aja sih ya. Jadi ini untuk lace-nya ini lumayan kepanjangan. Jadi masih sama seperti seri yang sebelumnya nih ya, nyampe kan sampai kamera atas ya. Ini lumayan panjang banget, dan kalau menurut saya ini kalau misalkan dijual masih harga under 200.000 rupiah, bisalah sedikit diganti dengan tali sepatu yang lebih proper kalau menurut saya, dan kemudian disesuaikan lah. Ini kan sebenarnya untuk tali sepatu yang konsep sepatunya adalah high cut ya, ini kan yang low cut, jadi nggak perlu terlalu panjang seperti ini. Karena kalau terlalu panjang itu rawan keinjek-injek, rawan lepas, dan kita kalau urus benerin lagi itu aduh males banget. Apalagi kalau misalkan momennya udah ketemu enak banget, tali sepatu lepas kan nggak enak. Baik, segitu dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya nih ya, kalian akan digempur dengan banyak sekali pabrik-pabrik yang udah mulai turun gunung ya. Mereka membuat brandnya sendiri-sendiri, dan semakin menarik ya. Sneaker game bakalan banyak yang perang harga, dan apapun itu gamenya, bagaimanapun dramanya, tetap dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Arif Farisman, thanks for watching, stay positive and your day, baby factor. See you next time.